Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, menjaga kesehatan terutama adalah bagaimana kita menjaga perilaku makan kita, dan di bulan puasa kita menjaga perilaku sahur dan juga perilaku berbuka ya. Sudah kita tuntaskan ya, nanti mungkin ada tambahan-tambahan bisa kita sampaikan. Yang kedua, menjaga kesehatan kita adalah salah satunya adalah memperhatikan perilaku aktivitas fisik kita atau juga olahraga kita. Nah, di bulan puasa memang menjadi tidak mudah untuk kita melakukan aktivitas fisik, tetapi ketika kita memang mau menjaga kesehatan kita maksimal, menjaga vitalitas kita, kebugaran kita, maka aktivitas fisik itu harus kita lakukan ya. Tentu dengan berbagai macam pertimbangan ya. Jadi secara kesehatan ya, aktivitas fisik itu harus kita lakukan setidak-tidaknya adalah 150 menit setiap minggu atau selama sepekan ya. Jadi kalau kita bagi 5 hari, tinggal kita bagi 5 saja, maka akan ketemu 30 menit. Jadi kalau seminggu kita melakukan aktivitas fisik 5 kali, maka setiap kalinya itu setidak-tidaknya 30 menit ya, syukur-syukur lebih ya. Nah, ini akan tergantung pada kondisi tubuh kita ya. Nah, bagaimana kita melakukan aktivitas fisik di bulan Ramadan ya? Ini adalah beberapa tip ya, beberapa kiat bagaimana kita mensiasati kita melakukan aktivitas fisik di bulan Ramadan ya. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah memilih waktu yang tepat ya. Bagi saya pribadi, aktivitas fisik yang saya lakukan tidak susah, yaitu cukup jalan kaki ya. Sekali-kali kita jalan yang lebih cepat atau jalan cepat gitu ya, dan dilakukan di waktu sore ya, katakanlah menjelang berbuka puasa, supaya ketika kita lelah maka kita cepat-cepat akan mendapatkan asupan setidak-tidaknya air putih tadi ya, air mineral tadi. Jadi pilihannya bisa di saat ketika menjelang berbuka ya, ya paling cepat jam 4 lah ya, atau setengah 5 gitu ya. Itu pilihan pertama ya. Tapi memang kadang-kadang tidak mudah, apalagi hari ini musim hujan ya, jadi seringkali kita terhalang oleh hujan. Tetapi tidak kalah pentingnya juga kita bisa melakukan aktivitas itu di rumah ya. Hari ini saya kira sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas tambahan ya, mungkin ada apa itu namanya, sepeda statis yang kita bisa kayuh di dalam rumah ya, bahkan sambil mendengarkan pengajian ya, karena suasananya Ramadan, sambil kita kayuh sepeda ya. Jadi itu pilihan-pilihan ya, sehingga dengan sepeda tadi maka kan kita tidak tergantung oleh cuaca karena hujan gitu ya. Kemudian juga bisa dilakukan di rumah ya, tidak harus juga menjelang kita maghrib, karena menjelang maghrib mungkin kadang-kadang juga banyak aktivitas ya, tetapi bisa kita lakukan di malam hari setelah kita sholat taraweh, itu juga bisa kita lakukan ya. Nah, tetapi yang jelas tidak dianjurkan kita memilih waktu itu setelah sahur ya. Jadi setelah sahur itu ya kalau sekedar
jalan pelan-pelan gitu ya, okay gitu ya. Tetapi kalau kita sudah niatnya itu olahraga, niatnya menghangatkan badan sampai berkeringat, itu kurang dianjurkan kalau setelah di pagi hari setelah sahur ya. Kemudian juga yang harus diingat adalah menjaga asupan cairan dan nutrisi tubuh ya. Jadi ya ketika kita melakukan aktivitas fisik ini kan butuh energi ya, jadi ya, lagi-lagi ini harus combine ya dengan sahur kita. Makanya sahur kita harus oke ya, buka puasa kita harus oke nutrisinya ya, sehingga kita tidak kekurangan nutrisi ya, walaupun kita berolahraga, termasuk cairan tadi yang sudah kita sampaikan ya. Jadi upayakan benar-betul kita bisa mengonsumsi air 8 gelas setiap harinya di bulan puasa, tidak berkurang sebagaimana hari-hari yang lain ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan, yang nanti akan kita bahas juga, adalah istirahat yang cukup ya. Jadi aktivitas fisik ini bisa menjadi mempermudah kita istirahat, atau istirahat kita itu menjadi lebih berkualitas ya. Tidur kita menjadi berkualitas karena kita melakukan aktivitas fisik ya. Tetapi juga ketika kita mau melakukan aktivitas fisik, maka tidur harus cukup ya. Jadi jangan lakukan kita melakukan aktivitas fisik jika kita ini kurang tidur ya. Jadi memang semuanya harus saling mendukung ya. Perilaku makan kita itu bagus, maka kita bisa melakukan aktivitas fisik dengan baik walaupun di bulan puasa. Di samping itu juga tadi ya, perilaku istirahat kita juga harus diperhatikan. Jadi kalau istirahatnya sangat kurang ya, lebih baik jangan melakukan aktivitas fisik, apalagi aktivitas fisik yang berat ya. Kemudian juga harus kita ketahui jenis-jenis aktivitas fisiknya ya. Jadi tentu seusia saya yang sudah di atas 50 tahun itu aktivitas fisiknya ya yang ringan-ringan gitu ya. Saya kira jogging itu udah paling bagus lah gitu ya. Kalau nggak bisa jalan cepat ya jalannya lebih perlambat ya. Tapi memang anjurannya itu jalan itu agak cepat ya, karena memang jalan kaki orang Indonesia ini dikenal paling pelan ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang asing itu berjalan itu jauh lebih cepat ya. Mungkin kita ini karena terlalu banyak ngobrol ya, apalagi jalan kaki banyak temennya ya sudah ya, lenggak-lenggok ya, tidak bisa jalan kita yang agak cepat ya. Jadi kalau niatnya memang aktivitas fisik ya kalau bisa yang lebih cepat dikit lah gitu ya. Tapi kita ukur ya, harus kita ukur porsinya ya. Jadi tip yang kelima tadi adalah selain jenis olahraganya juga kita harus menyesuaikan dengan porsi tubuh kita ya. Mungkin kita juga sudah menderita penyakit-penyakit tertentu sehingga ukuran olahraga untuk orang-orang tertentu tentu berbeda ya. Yang tadi kita sebut sebagai 150 menit setiap sepekan itu adalah untuk kategori normal ya, kategori normal ya. Jadi ketika kita ada hal-hal yang lain ya perlu konsultasi ke ahlinya lagi gitu ya. Kemudian tip yang lainnya adalah tetap menjaga keamanan ya. Jadi ya keamanan itu ya kita pilih untuk berolahraga itu ya jangan sembrono lah gitu ya, termasuk jalan gitu ya. Kemudian perhatikan juga ada pemanasan dan pendinginan ya. Jadi jangan apalagi di saat puasa ya. Jadi kalaupun jalan tadi saya katakan ya jalannya pelan-pelan dulu gitu ya, cepat, kemudian juga mau melambatkan dulu ya. Jadi itu harus dilakukan juga. Kemudian perlahan-lahan ya, kemudian tingkatkan intensitasnya. Jadi kalau mungkin Anda melihat podcast ini, Anda termasuk orang yang jarang melakukan fisik ya, mulailah pelan-pelan, tingkatkan sedikit-sedikit ya. Tentu ya kalau masih muda bisa terus makin meningkat ya, apalagi di usia masih remaja
anak SMP, anak SMA masih terus bisa meningkat gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah di atas 50 ya ya ada peningkatan kalau kita itu istilah orang itu pemain awal gitu ya. Tetapi kalau kita sudah ketemu ritmenya ya kita pertahankan saja gitu ya. Demikian yang harus kita lakukan tentang aktivitas fisik ini ya. Jadi tetap lakukan aktivitas fisik di bulan Ramadan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi ya. Tetap sehat, tetap semangat di bulan Ramadan ini ya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.